Puji nama Tuhan, Shalom. Hari ini kita dipertemukan kembali dengan Anton. Anton 2019, ya dia mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa sampai dia tidak mampu untuk menahannya. Dan di tahun 2020 dia divonis dokter kena kanker otak. Dan hari ini kita dipertemukan dengan narasumber Anton. Anton yang mengalami mujizat Tuhan. Halo, selamat siang Anton. Shalom. Shalom, selamat siang. Ya. Ya, bisa berbagi bagaimana Tuhan menyembuhkan Anton secara luar biasa. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Anton. Puji Tuhan, saya diberikan kesembuhan oleh Tuhan dan saya bersaksi pada hari ini itu karena kasih dan berkat Tuhan. Nah, pada mulanya saya mengalami sakit itu pada bulan Desember, akhir bulan Desember saya mengalami gejala sakit. Tahun berapa itu, Ton? Tahun 2019. Iya. Iya. Nah, pada saat itu gejalanya mulai itu sakitnya itu sakit kepala itu sama panas dalam awalnya. Nah, pada bulan Januari Maret saya mengalami sakit yang luar biasa yang tidak bisa ditahankan sampai saya dirawat di rawat inap di Rumah Sakit Doris Silvanus. Nah, pada saat saya dirawat itu saya 3 kali masuk di rumah sakit itu bulan Maret juga. Iya, tentunya setelah mendengar vonis dokter, apa yang Anton rasakan saat itu ketika vonis dokter menyatakan Anton kena kanker otak? Saat divonis saya kena kanker otak, perasaan saya, tentunya ada kecemasan gitu ya? Iya. Kecemasan dan ketakutan yang sangat ketakutan luar biasa. Yang luar biasa. Iya. Iya, terus ketika saya dengar juga Anton pernah ada mengalami masa-masa kritis ya, koma. Iya, benar. Berapa hari? Itu kurang lebih 1 minggu. Saya dirawat di ICU itu 2 hari. Kalau nggak salah itu di ruangan itu selama 5 hari. Iya, dan di sini kita juga ada menyediakan foto-foto Anton ketika dia di ruang ICU, ketika kepalanya dalam kondisi terbelah, cuma tidak bisa kita tayangkan, ya, karena itu ada di nanti kita akan tentunya nanti akan menyusul. Ketika koma itu apa yang Anton rasakan? Saat saya koma itu saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, di saat saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya melihat itu ada 12 rasul Tuhan Yesus di belakang saya, di depan saya. Oh, jadi Tuhan Yesus datang secara pribadi kepada pribadi. Iya. Saya tidak menemukan baik itu keluarga, teman atau kerabat yang lain. Ya, saya yang temukan itu Tuhan Yesus dan 12 rasulnya. Iya. Itu seperti di bait suci lah, ada mimbar segala, ada pilar-pilar dan batu-batu yang besar gitu. Ya, jadi Anton diperlihatkan dengan hal yang seperti itu ya. Iya, betul. Tentunya yang Anton rasakan damai sejahtera. Iya, betul, damai sejahtera. Yang saya rasakan itu saat bertemu dengan Tuhan Yesus itu menjamah saya. Menjamah saya sehingga kata dia, anakku saya disembuhkan. Dan saat itu juga saya sadar dari koma itu karena kasih kebaikan Tuhan. Apa yang Anton rasakan ketika koma itu ada tangan yang menjamah gitu dengan ada yang Tuhan kata Tuhan kan saat ia dengan minyak urapan. Iya, dengan minyak urapan saat ia selesai khotbah dia datang ke saya, kata Tuhan Yesus dengan jamah pakai tangan, anakku akan kusembuhkan engkau. Sontak saja saya sadar dari koma dan itu luar biasanya. Saya berpuluh kali bertobat itu tidak bisa. Saat Tuhan menjamah saya pada saat itu saya meninggalkan kehidupan sampai sekarang, saya meninggalkan kehidupan yang lama. Iya. Tapi sekarang hidup baru bersama Tuhan Yesus. Iya, meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan tentunya ya. Ini lagi Anton yang saya mau tanyakan. Tentunya di luar sana itu akan banyak Anton yang lain yang akan mengalami sakit yang sama seperti Anton. Apa pesan Anton untuk teman-teman yang lain yang menderita yang seperti Anton alami dahulunya? Untuk teman-teman yang mengalami sakit penyakit apapun, sakit penyakit yang diderita, saya himbau kita percaya kepada Tuhan dan kita yakin, kita percaya dan beriman, dan kita terus membaca firman Tuhan, ayat kesembuhan, dan kita berdoa terus pada Tuhan. Jangan sampai kita lewatkan itu. Firman Tuhan ini penting.
baik itu kesembuhan, itu semuanya itu akan ada mukjizat nyata. Semua itu akan terjadi bila kita yakin dan percaya. Ya, setelah mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Anton, komitmen apa yang Anton mau beri untuk Tuhan? Komitmen yang saya berikan lah, saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang yang lain yang akan saya sampaikan itu mengenai kesaksian bagaimana saya disembuhkan, sehingga saya diselamatkan dari maut dan Tuhan itu menolong saya. Nah, bagi teman-teman, kita yakin dan percaya lah bahwa Tuhan itu adalah sumber mujizat, sumber kesembuhan bagi kita. Bagi teman-teman yang percaya, ayo kita sama-sama saling menguatkan. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan gitu, yang mungkin ada ketika menemukan apa, ada yang Tuhan beri, yang Tuhan beri ketika Anton mengalami sakit. Ya, sebelum saya koma itu ada ayat Alkitab yang saya posting di Facebook terakhir kali sebelum saya koma itu, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya. Di situ firman Tuhan itu katanya, hendaklah kamu dibaptis dan dosamu akan diampuni, kamu akan mengurniakan Roh Kudus. Kalau di ayat firman itu yang saya baca, di situ yang paling terakhir saya memposting sebelum saya koma. Iya. Demikian ya, sudah cukup Ya. Atau ada lagi? Mungkin bagi teman-teman yang mengalami seperti saya, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu akan menyembuhkan kita asal kita yakin dan percaya, dan kita membaca firman Tuhan mengenai ayat kesembuhan, dan kita rajin berdoa. Itu nanti suatu saat Tuhan akan menjamah kita dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Mujizat itu akan nyata, Tuhan terjadi bagi kita, akan disembuhkan oleh biru-biru Yesus, maka kita akan disembuhkan asal kita percaya. Mungkin itu saja bagi teman-teman yang mengalami sakit ataupun sakit apapun itu, Tuhan akan menyembuhkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Semoga kesaksian ini bisa jadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Anton untuk perbincangan siang hari ini. Semoga setiap yang mendengar atau yang menonton siaran langsung ini boleh diberkati dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Karena hanya jaminan kehidupan kita hanya di dalam Dia. Amin. Ya, karena ini Antonnya karena yang kita cari selama ini cuma kesia-siaan ya. Iya, betul. Iya. Tuhan Yesus sudah mengubahkan hidup Anton menjadi hidup yang baru, manusia baru di dalam Tuhan. Karena sebelumnya flashback kita melihat ke belakang, kehidupan Anton hancur ya. Saya dengar dia suka minum gitu, hidup dalam kedagingan. Tapi sudah berapa kali mencoba untuk bertobat, tapi gagal. Tapi karena anugerah Tuhan sampai hari ini Tuhan ubahkan secara luar biasa. Ya, Anton yang kita lihat sekarang ini berbeda dengan yang dulunya. Anton yang sudah diubahkan, Anton yang sudah mengalami mujizat Tuhan, dan Anton juga dia berdoa banyak untuk orang-orang yang sakit, untuk orang yang membutuhkan topangan doa. Tuhan memakai hidupnya karena hidupnya dipulihkan untuk memulihkan. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.